daripada ini hukumnya sunnah. Yang pertama, menafkahi istri, diantaranya memberinya makanan, minuman, dan tempat tinggal menurut cara yang baik. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang ditujukan kepada salah seorang sahabat yang bertanya tentang hak istri atas suami. Tut'imha idha ta'imta wa taksuha idha iktasaita wa la tadribil wajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait. Kamu memberinya makan jika kamu makan, ya. Jadi bapak-bapak kalau mau istrinya langgeng di rumah, yang paling pertama kulkas penuh, ya. Dapur semua penuh. Dia buka kulkas mau makan telur ada, ya, tinggal goreng, tinggal mata sapi, tinggal apalah namanya, ya. Ada minuman, semua macam minuman ada. Itu sedekah yang paling besar pahalanya. Karena kata Nabi SAW, dinar yang kau keluarkan buat jihad di jalan Allah, dinar yang engkau berikan jadikan pembebasan budak, dinar yang kau berikan kepada fakir miskin, dan dinar yang kau berikan kepada istri anakmu jauh lebih besar pahalanya. Mengalahkan pahala jihad. Apa susahnya? Berikan makanan, minuman, susu, segala macam siap di rumah. Ya, insya Allah kalau kulkasnya penuh, dapurnya aman, ya, dia juga aman di rumah. Kan begitu dikatakan di sini, kau memberinya makan jika kamu makan, memberinya pakaian jika kamu berpakaian. Sudah biasa perempuan minta beli baju. Dan sudah biasa bapak-bapak jangan heran kalau lemari baju 5 meter, antum cuma 1 meter, dia 4 meter. Karena memang suka baju banyak. Perempuan itu kalau tidak rubuh lemarinya dia beli terus, ya. Kenapa? Karena ini baru, diskon. Padahal diskon tidak habis sampai hari kiamat. Tapi memang itu kemauannya dia, kesukaan dia. Selama memang itu baju juga dibeli, apalagi kalau baju rumah, antum juga yang nikmati, belikan saja. Tidak bisa rumah tangga langgeng kalau bakhil. Belikan saja. Ini wahyu Nabi bilang. Beri makan, beri minum, beri pakaian. Kemudian kalau kamu marah, jangan memukul wajah, ya. Jangan menjelek-jelekkan. Dan jangan mendiamkannya kecuali dalam rumah. Yakni tidak boleh memindahkan istri ke tempat lain kemudian mendiamkannya di tempat tersebut. Hadis ini riwayat Ahmad nomor 19.511, Abu Daud nomor 2142 dan Ibnu Hibban serta disahihkan oleh Al-Hakim. Wanita-wanita yang berbuat nusyuz itu pembangkangan, nggak mau jalankan kewajibannya, nggak mau tutup aurat, nggak mau sholat, nggak mau tinggalkan hal yang haram, nggak mau melayani biologi suaminya, nggak mau didik anak, nusyuz, diingatkan. Allah katakan dalam Surah An-Nisa ayat 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wallati takhafuna nusyudahunna fa'idhuhunna. Yang wanita atau istri yang kalian takutkan nusyudnya, maka ingatkan mereka. Ini enggak boleh dalam Islam. Ini loh ada tulisannya, artikelnya, ini enggak boleh seterusnya. Ingatkan. Kalau tidak mau juga wahjuruhun fil madaji'. Boikot mereka di ranjang. Ya, boikot mereka di ranjang. Ibu-ibu jangan boikot suaminya. Karena kapan suami diboikot dia keluar rumah, ya, cari tempat tidur lain nanti. Jadi laki-laki boleh boikot suami istrinya. Ini perintah wahyu. Perempuan kalau sudah rapi, sudah naik di atas ranjang, dia pengen dicumbuin oleh suaminya. Tapi kalau suami lagi marah balik belakangi, ini pelajaran besar buat dia. Wahyu mengatakan begitu. Tapi kita nggak boleh boikot kecuali dalam rumah. Jadi nggak boleh bapak ngambek sama istrinya keluar, pulang ke rumah orang tuanya, ya. Itu yang biasa pulang-pulang ke rumah orang tua cuma istri saja. Karena antum punya kewajiban menjaga keamanan rumah walaupun lagi ngambek sama istri. Makanya dikatakan wala tahjur illa fil bait, kata Nabi SAW, jangan kau boikot kecuali di rumahmu saja. Boleh dari ranjang pindah ke bawah, pindah ke ruang tamu, iya, sebagai pelajaran. Kalau tidak mau juga wadribuhun, pukul mereka, tapi pukulan darbatun ghairu mubarrah, pukulan yang tidak boleh berbekas. Nah, Nabi ingatkan di sini. Ya, jangan pukul wajah, kata Nabi SAW, tidak boleh tampar. Wajah itu kan mulia, ya, dan biasanya wajah itu bisa berbekas. Kalau orang senyum dengan kita dari wajahnya, kita gembira. Kalau dia cemberut, kita juga jadi tidak enak. Wajah berpengaruh. Kenapa teman-teman kalau foto muka yang dipasang, kenapa wajah? Kenapa bukan belakang? Kenapa bukan perut? Orang dikenal dari situ, dari wajahnya, ya. Dan wajah mulia, makanya Allah taruh di atas. Dan di sini anggota tubuh yang paling berpengaruh, mata, hidung, mulut, telinga bergabung semuanya. Ya Allah SWT minta pertanggungjawaban hari kiamat masalah itu, ya. Makanya teman-teman hindari wajah ini, ya.
Bapak-bapak harus paham, istri itu adalah kawan, bukan lawan. Ya. Lawan itu nanti di medan perang. Nah itu baru antum gulung baju, tunjukin otot. Nah boleh, sama laki-laki. Jangan sama perempuan. Perempuan cuma ada lisannya, ngomong-ngomong, lisan. Antum anggap angin lalu, masuk sini keluar sini. Begini-begini ya sudah, iya maafin saya, selesai. Nah, itu. Jadi jangan ikutin arusnya. Ikutin arusnya nanti antum terbawa emosi dan bahaya. Laki-laki kalau emosi tidak bisa kontrol. Perempuan kalau lagi marah, kalau antum malah redam, antum malah tidak terbawa dengan emosi, sebentar 10 menit dia minta maaf juga nanti. Antum jadi heran nanti, kok tadi kayaknya kalau alam laki-laki nih, ini sudah tonjok-tonjokan nih. Tapi dia tidak ternyata, karena kita mengalah malah akhirnya dia minta maaf. Berapa kali terjadi begitu dalam rumah tangga? Banyak kasus-kasus terjadi begitu. Suaminya tenang saja, istrinya lagi ngomel-ngomel, ngoceh didengarin saya sama dia. Umar bin Khattab siapa yang lebih perkasa dari dia? Ada antum sini bisa seperti Umar, naik di atas kuda kakinya sampai di tanah. Pedangnya aja nggak ada yang bisa angkat kita di sini, karena beratnya. Di rumah istrinya ngoceh-ngoceh, Umar diam saja dengar. Dia jadi pendengar yang baik. Oh iya, udah selesai. Ada satu sahabat datang ketuk-ketuk pintu, dia mau ngeluh, istrinya juga ngomel-ngomel di rumah. Begitu dia sampai rumah Umar, didengar suaranya istrinya Umar ada nih kedengaran. Berarti berani juga ini sama Umar nih. Pulang dia. Umar buka pintu, dipanggil. Sini Fulan, kenapa kau datang? Hai Amirul Mukminin, saya mau mengeluhkan istri saya. Ternyata istri Anda juga begitu. Sama ini. Senasib. Kata Umar, dia sudah masakin saya, dia sudah melahirkan anak-anak saya, dia sudah cuciin baju saya. Oh, tinggal kata-kata. Biasa kalau laki-laki. Kan itu. Makanya tidak usah terlalu terpengaruh dengan itu. Ini. Apa yang benar kita benarkan, yang salah sudah diamin saja. Kalau setiap keluhan istri yang disampaikan kepada kita teman-teman, kita harus mencari bagaimana menyentuh perasaan saja. Jangan sampai tambah merusak perasaan itu. Contoh kasus, saya pernah dengar ceramah seorang syekh bijaksana sekali. Dia bilang kalau seorang suami pulang ke rumah, kemudian dia temukan istrinya berkeluh tentang anaknya yang berantem. Nih si Fulan sama si Fulan berantem nih. Ada dua sikap suami, yang satu salah, yang satu benar. Yang salah adalah dia panggil dua anaknya di depan istrinya, karena dia mau tunjukkan sama istrinya kalau dia peduli, dipukullah dua-duanya. Ya, di depan ibunya. Kira-kira memberi solusi nggak itu? Menambah sedihan ibu. Dia tambah sedih itu. Itu bukan solusi. Padahal niatnya si ayah baik. Nih loh anakmu nakal tadi saya pukulin nih. Nggak boleh gituin ibumu ya. Tapi ibunya ini hatinya ngiris. Tetap aja dia nggak bisa terima anaknya digituin. Padahal tadi anaknya nyakitin dia. Emang sudah begitu perempuan. Ini solusi yang salah. Solusi yang benar adalah pegang tangan istri kata beliau, duduk sama-sama, bilang, jazakillahu khair, makasih ya sudah urus anak-anak saya. Selesai. Insya Allah mudah-mudahan ada pahalanya di sisi Allah. Udah gembira dia, tinggal dia urus sendiri anaknya lagi. Habis itu keluar teh hangat tuh. Jadi ini penyampaian Nabi SAW, ya. Kemudian yang kedua, selain menafkahi istri adalah memberinya kenikmatan. Jadi suami wajib menggauli istrinya meski cuma sekali dalam 4 atau setiap 4 bulan. Jika tidak mampu memenuhi sesuai dengan kebutuhannya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Sang Raja Allah berfirman, dengarkan baik-baik. Ini masalah biologis ya. Al-Baqarah 226. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbasu 4 ashhur. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Kepada orang-orang yang mengira atau bersumpah tidak akan menggauli istrinya, diberi tanggung 4 bulan lamanya. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tahu apa itu ila? Zihar. Jadi kalau ada suami bilang, demi Allah saya tidak akan gauli kamu. Atau zihar, dia mengatakan, kamu seperti ibu saya, bahasa kiasan karena tidak mau lagi biologis. Maka itu haram dalam Islam, tidak boleh. Istri walaupun sudah tua, ya, tetap saja dia punya jasa. Ya. Antum tahu nggak teman-teman, ada orang naudzubillah berzina berani bayar sampai puluhan juta, ratusan juta dalam satu kali biologis. Antum yang sudah berumah tangga, berapa kali antum terbunuh biologisnya dengan istri? Itu sudah tidak bisa ternilai, ya. Jangan lupakan itu. Jangan begitu orang tua, sudah tua, saya tidak ada nafsu lagi. Enak bener. Perlu dicambukin.
Dulu waktu masih muda mau, nggak bisa. Ya. Tetap harus berikan haknya itu secara syar'i. Gitu. Kalau mau tidak mau tua ya nikah sama boneka. Nah, nggak tua-tua begitu terus. Tapi namanya manusia pasti tua, pasti lemah, gitu kan. Maka itu wajar. Harusnya difahami masalah ini. Tapi yang ingin ditarik oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah tentang masalah ayat ini adalah masalah diberikan tangguh 4 bulan. Artinya kalau orang sudah terlanjur mengucapkan kalimat itu pada istrinya, dia diberikan kesempatan memperbaiki keadaan 4 bulan. Ya. Baru dia bisa, harus dia bayar kafarah ya. Kafarah itu bebasin budak, atau berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin. Baru dia bisa kembali lagi menggauli istrinya. Jadi nggak boleh sembarangan dalam masalah hukum ini. Tapi beliau mengambil sebuah hukum di sini, dikatakan biologis itu hak istri walaupun 4 bulan sekali. Juga ada dalil yang lain. Pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melewati rumah seorang wanita Ansariyah di Madinah. Wanita ini salihah, sangat baik imannya. Tapi rupanya baru dia menikah, tiba-tiba suaminya sudah pergi berjihad. Akhirnya dia rindu sama suaminya nggak pulang-pulang. Dan zaman sekarang nggak seperti dulu. Sekarang ada telepon, bisa video call. Zaman dulu tidak bisa, hilang jejak sudah. Di mana suaminya, hidup kah, mati kah, entah lumpuh kah, nggak ngerti. Tapi dia butuh biologis, maka dia lantunkan syair. Di antara maknanya, kurang lebih maknanya dia mengatakan, kalau bukan karena kehormatan hubunganku sama Tuhanku dan menjaga kehormatan suamiku, maka akan bergerak ke 4 kaki ranjang ini. Saya mau berzina, bahasa kiasan. Biologis sudah memuncak. Umar bin Khattab lewat, Umar bilang, apa yang kau bilang wahai hamba Allah? Perempuan itu sempat takut, lalu dia mengatakan, saya cuma merasa kehilangan suami saya, wahai Amir Mu'minin. Dia pergi jihad, sudah sekian lama gak pulang-pulang dan saya butuh dia. Maka Umar pulang menemui Hafsah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, dan ini merupakan anaknya Umar radhiyallahu anhu majma'in. Maka Umar tanya, berapa lama wanita bisa sabar tidak biologis? Kata Hafsah, 4 bulan. Maka Umar keluarkan instruksi, setiap mujahid maksimal di lapangan 4 bulan harus pulang temui istrinya, maksimal. Dari situ sebagian ulama mengatakan maksimal seorang tidak menggauli istrinya 4 bulan maksimal. Tapi ini pendapat ya. Ada pendapat yang lain mengatakan dia harus menggauli istrinya minimal 4 hari sekali. Diambil daripada hukum poligami. Jika orang poligami istrinya 4, dia memberikan hak setiap hari biologis 1 istri. Maka berarti giliran istri yang pertama kembali setelah 4 hari seperti itu. Maka ini batas minimal, ya, 4 hari sekali. Tapi memang aneh kalau ada orang tidak mau biologis sama istrinya atau sama suaminya. Ini aneh. Allah kasih pahala, kasih kenikmatan, tidak mau. Syaitan itu yang goda. Yang ketiga, menginap di rumahnya semalam atau setiap 4 malam bagi suami yang berhalangan menginap setiap malam. Karena itulah yang diputuskan pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau dia punya pekerjaan di luar kota segala macam, usahakan maksimal setiap 4 malam sudah kembali atau dia panggil istrinya. Kalau darurat sekali tidak bisa, negosiasi baik-baik. Ya, karena al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim sesuai dengan syarat yang disepakati. Yang keempat, istri berhak mendapatkan bagian jatah yang adil dari suaminya jika suami itu beristri lebih dari 1. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man kanat lahum ra'atani yamilu li ihdahuma ala al-ukhra ja'a yawmal qiyamati yajurru ahada shikkaihi sakitan aw ma'ila. Barang siapa yang mempunyai 2 istri lalu dia condong kepada salah satu dari keduanya, maka pada hari kiamat dia akan datang dalam keadaan menyeret salah satu pundaknya sambil jatuh atau miring. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi nomor 1141 dan hadis ini disahihkan oleh beliau karena semua perawinya bisa dipercaya. Ya, di sini kalau bicara masalah poligami ada hukum tersendiri dalam Islam sebagaimana poin nomor 4 ini. Yang paling ideal adalah orang menikah 4 lalu punya istri dan berikan masing-masing haknya setiap wanita 1 malam. Mabit, ya. Semalam gitu ya. Itu yang paling ideal. Kalau tidak bisa, maka tergantung kesepakatan akadnya. Kalau misalnya dia punya istri 1 di Indonesia, 1 di luar negeri, atau 1 di kota di Jakarta, 1 di Surabaya, maka dia harus membagi waktu. Mayoritas kerjanya misalnya di Jakarta atau di Indonesia, yang di luar negeri atau di luar kota yang lain cuma jarang bisa didatangin. Tergantung, dia tulis akad, dia sepakat dulu. Akadnya ini bisa nggak? Saya cuma datang sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali misalnya. Kalau si perempuan itu setuju, maka selesai. Al-muslimin ala syurutihim. Orang muslim sesuai dengan syaratnya yang disepakati. Ya. Begitu juga dengan masalah selain mabit adalah nafkah. Ya.
nafkah ini harus adil, dan adil itu proporsional, ya. Jadi dia harus disesuaikan dengan keadaan. Wanita yang sedang hamil, kata ulama, membutuhkan tambahan nutrisi. Berbeda sisi nafkahnya dengan wanita yang tidak hamil. Karena ini mungkin kalau kayak zaman sekarang butuh tambahan susu segala macam, maka ini ada tambahan nafkah karena kehamilannya. Begitu juga pada saat dia mempunyai anak lebih banyak, misalnya istri pertama 4, istri kedua 1 atau 2 anaknya, maka ini nafkahnya lebih. Termasuk dalamnya adalah fasilitas rumahnya. Ini karena anaknya lebih, maka disiapkan kamar, ya. Karena anak-anak itu kalau sudah umur 10 tahun, maka dianjurkan dalam syariat punya kamar sendiri. Kata Nabi SAW, suruh anak kalian sholat di umur 7 tahun, pukullah mereka di umur 10 tahun dan pisahkan mereka di ranjang. Dia jangan satu kamar. Dia mampu, dia berikan kamar masing-masing. Maka termasuk keadilan adalah memberikan fasilitas ini tergantung dengan keadaan. Tentu beda mobil yang disiapkan untuk istri yang punya anak 6, dia harus mobilnya agak besar, dengan istri yang punya anak 2, gitu kan? Pasti beda. Tidak mungkin disamakan dan tidak termasuk adil kalau ini mobilnya besar dan juga mobilnya besar. Karena memang ini keadaan anak-anaknya misalnya, kan? Seperti itulah. Dan seterusnya, ini termasuk dalam bab bahasan ini. Yang kelima, suami berada di sisi istrinya selama seminggu pada hari pernikahan dengannya jika istrinya seorang gadis, dan 3 hari jika istrinya seorang janda. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, lil bikri sab'atu ayyamin walithayyibi thalath thumma ya'udu ila nisaihi. Seorang gadis mempunyai hak 7 hari dan seorang janda mempunyai hak 3 hari. Kemudian ia suami yang beristri lebih dari 1 kembali menemui istri-istrinya yang lainnya. Hadis riwayat Muslim nomor 1460. Jadi kalau orang punya istri menikah, kemudian dia poligami, tergantung sekarang istri keduanya gadis atau janda. Kalau gadis, maka si gadis ini begitu sudah akad nikah punya hak 6 hari seminggu. Jadi 6 hari itu dia sama si gadis saja, dia nggak kasih waktu istri yang lain. Ya, semuanya full buat dia. Kalau janda 3 hari. Setelah itu baru dia kembali menggilir semuanya. Ya. Yang keenam, suami disunnahkan mengizinkan istrinya menjenguk salah seorang dari mahramnya yang sedang sakit, atau melihat jenazah salah seorang dari mahramnya yang meninggal dunia, atau mengunjungi sanak kerabatnya jika kunjungannya tidak merugikan kemaslahatan suami. Ini termasuk hak istri. Jadi nggak boleh putus nasabnya istri. Nggak boleh pergi ke rumah orang tuamu, nggak boleh ketemu sama kakakmu, nggak boleh ketemu sama adikmu. Gimana caranya dihapus nasabnya? Gimana cara? Jelas-jelas ini orang tuanya, ini adiknya, ini kakaknya. Nggak mungkin, ya. Ingat, cemburu hanya pada pelanggaran agama. Cemburu itu seperti tombak yang tajam, kata ulama. Dia bisa mengalahkan musuh, atau dia bahkan bisa melukai pemiliknya. Kalau misalnya kita cemburu pada tempatnya, pasangan kita melanggar agama lalu kita cemburu, itu tepat sasaran. Tombak itu kena syaitan, musuh kita. Gitu kan? Misal istri bergaul bebas sama laki-laki, suami sembarangan buat maksiat, dia cemburu, nah itu boleh. Tapi kalau dia cemburu bukan pada tempatnya, misalnya cemburu sama mertuanya, mencemburu sama anaknya, cemburu sama iparnya, ini salah tempat. Bisa jadi kena dia sendiri. Karena nggak mungkin diputus nasab, gitu kan? Ada begitu, ada istri banyak menjadi penyebab suaminya durhaka sama ibunya. Pilih saya atau ibumu, gitu kan? Hanya karena si suami cinta sama istrinya, maka dia sembunyi-sembunyi kalau ketemu ibunya. Ya, ini clear, gitu kan? Nggak boleh seperti itu. Dia harus betul-betul memberikan hak ibunya juga. Si istri juga harus bisa mendukung dia dalam hal itu. Tidak boleh dia biarkan, tidak boleh dibiarkan ini terjadi. Siapapun wanita yang menjadi penyebab suaminya durhaka sama orang tuanya, Allah juga akan kasih anak-anak yang durhaka dengan dia. Ya, harus hati-hati. Itu poin yang disusun oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah, 6 poin tentang hadis.